Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling harus kita syukuri pada siang hari ini adalah umur. Bapak, kenapa usia? Karena dimulai daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi supaya kita berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu biasanya dilakukan. Allahumma barik lana. Biasanya ngoten nggih. Ketika kita semuanya sudah ingin mengharapkan barokah di dalam bulan Rajab, mudah-mudahan semuanya mendapat barokah karena itu sudah kita lewati. Barokah di bulan Sya'bannya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokah di bulan Sya'ban. Barokah itu bagaimana? Tentunya ziyadatul khair. Seseorang yang tambah-tambah kebaikannya, orang itulah yang mendapatkan barokah. Yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Kadang orang lain bisa melihat dari luar. Tapi karena itu sudah lewat, semuanya harapan kita mendapatkan barokah di bulan Sya'ban. Dan tidak kalah pentingnya di dalam bulan Ramadan ini, doa kita wa ballighna fi Ramadhana. Sudah ketemu di bulan Ramadan, sudah bisa menikmati bulan Ramadan, apakah yang harus kita lakukan? Kan begitu, Bu. Jadi begini. Kadang orang itu tidak sesuai dengan permintaan. Yang banyak seperti itu. Mintanya sudah muluk-muluk diberi sama Allah. 3 bulan, 2 bulan kita meminta, ya Allah panjangkan umur saya, beri barokah hidup saya, barokah rumah tangga saya, barokah ilmu saya, barokah rezeki saya, barokah kehidupan saya. Tapi sudah diberkahi menuju kita disampaikan pada bulan Ramadan. Ini adalah salah satu barokah. Tapi seringkali orang yang diberi nikmat ketemu dengan bulan Ramadan kadang-kadang tidak bersyukur. Oleh karenanya sebelum kita membahas kelanjutannya, mari kita bersyukur bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Kita luapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi karena sambungan kita
untuk mencapai keberkahan, mencapai surga, mencapai apapun yang kita inginkan, kita tidak boleh lepas dari menyambung ruh kepada Kanjeng Nabi. Dengan apakah kita menyambung ruh? Dengan membaca sholawat. Monggo sareng-sareng baca sholawat dulu bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cinta, satu cinta kepada datangnya bulan Ramadan tentunya harus berupa dengan perilaku. Bagaimana perilakunya? Orang yang cinta dengan bulan Ramadan tentunya mempersiapkan diri. Kalau orang zaman dulu persiapannya membersihkan tubuh. Kok membersihkan tubuh? Iya. Saya nggak tahu kalau bunda-bunda ini, kalau zaman saya dulu nanti malam mau taraweh, sore semua disuruh mandi. Apakah sama Bapak? Sama nggih? Loh, filosofis mandi ini ternyata tidak hanya tubuh yang harus dibersihkan. Makanya ada man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ada imanan wahtisaban. Ada membersihkan tubuh, juga membersihkan hati. Imannya ditata. Mulai persiapan, ini tanda orang yang cinta kehadiran bulan Ramadan. Imanan wahtisaban ghufira lahu min dam ma taqaddama min dambi. Ini janjinya Gusti Allah. Ada dua janji. Ibu, mohon maaf. Kalau kita mandi, di dalam mandi pun kita harus dipelajari, diilmoni. Mandi supaya sehat bagaimana? Diawali dari kaki kanan, disiram dulu, di telapaknya dulu. Setelah itu naik ke lutut, naik ke pinggul, baru tubuh. Makanya jangan heran, banyak orang yang mandi tidak keluar, langsung SD. Kenapa Pak? Karena langsung digebyur di kepala. Ada yang langsung stroke dan lain sebagainya. Dan ini khusus perempuan. Kalau mandi besar mohon maaf. Bagi yang gendut-gendut, bapak-bapak barangkali yang istrinya gendut. Kalau mandi besar, di dadanya ini harus dibuka. Dada apa Bu? Pokoknya payudara. Itu harus dibuka ke atas, disiram air. Kakinya diangkat begini supaya telapak kaki kita kena air. Terus sampai tumbuh-tumbuhnya rambut keseluruhan, sampai di dalam pinggul-pinggul semuanya yang ada di cepit-cepitan apapun, mohon maaf. Ini kalau mandi semuanya harus tersiram air. Kalau tidak tersiram pada air semuanya ini, mandi kita tidak bisa menjadi mandi yang benar. Nah ini ketika ngawali membersihkan tubuh kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tubuhnya dibersihkan, hatinya juga dibersihkan. Imanan wahtisaban. Dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan keikhlasan mengharap ridho dari Allah. Mohon maaf kalau dosen tidak karena ibu rektornya, kalau mahasiswa tidak karena dosennya, tidak karena calon mertua, tidak karena orang tua, tidak karena tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hadapi ketika menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana untuk menggapainya? Gapai ngambil, njupuk, nyunggek. Mohon maaf ini kalau bahasa Jawa. Menggapai pahala di bulan Ramadan dengan apa saja? Satu, tentunya
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman, yang diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang tidak datang berarti dia tidak beriman. Halo, Ibu, Bu, khusus orang memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Telah aku wajibkan puasa pada orang-orang yang terdahulu. Bahkan sekarang ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang tidak mendatangi bulan Ramadan, orang yang tidak mau mengambil pahala di bulan Ramadan, pahala yang pertama disebutkan dalam Al-Quran ini adalah puasa. Dikorelasikan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ini korelasi antara dalil Al-Quran dengan dalilnya kanjeng Nabi. Bagaimana orang itu ketika mau mengambil pahala pertama kali di dalam bulan Ramadan adalah puasa. Ibu, Bu, yang paling sulit itu ibadah kalau mendidik anak. Mohon maaf Bapak. Mendidik anak itu yang paling sulit puasa apa sholat? Puasa apa sholat? Kalau sholat panjenengan ajak bersama-sama nak duduk di sini, yang menjadi imam Allahu Akbar, anak juga bisa mengangkat tangan. Imam rukuk, anak bisa rukuk. Imam sujud, anaknya ikut sujud. Tapi ketika puasa, Bapak, mohon maaf. Ketika puasa, bagaimana kita melihatnya? Sulit mana, Bapak? Sulit puasa. Saya menjadi ibu. Ketika mendidik anak saya, puasa pertama kali yang kita tanamkan adalah keimanan. Makanya imanan wahtisaban. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, bukan yang lain. Halo, bisa masuk ini? Sakit melebet? Sakit basa Jawa? Sakit, Bunda Lilis gak bisa. Yang lain juga kadang-kadang gak bisa. Ketika iman kita sudah tertata dengan rapi di dalam hati, tapi ingat, iman itu kadang kurang, kadang tambah. Puasa, kalau tidak ditanamkan keimanan kita, saya pernah ditanya pada anak saya yang kecil, usia 7 tahun saya suruh puasa, di dalam kamar mandi pintunya saya suruh nutup, dia bilang begini, Ibu, apa Ibu enggak takut kalau saya nanti minum? Jawab bagaimana Pak? Terus saya bilang, nak, sampan puasa itu bukan untuk Ibu. Sampan puasa bukan karena siapa-siapa, tapi sampan puasa karena Gusti Allah. Di dalam air kamar mandi ada yang menjaga. Kalau pintumu kamu tutup, ibu tidak mampu melihatmu, tapi di dalam air itu ada yang melihat kamu. Nyun sewu. Sing jaga banyu niku lak Nabi Khidir ten nggih. Sing ngendom banyu malaikat Israfil. Sing bagian ngendom. Sing bagian ngendom rezeki malaikat
Mikail. Tapi sing ngendomno udan, ngendomno banyu-banyu niku Israfil. Saya mengatakan, nak, malaikat Israfil ada di atasmu. Air ada di depanmu. Dan air itu tidak kamu lihat, di dalam air itu ada Nabi Khidir yang selalu ada di dalam air. Akhirnya dia, "Nggih lek ngoten Bu, ditutup mawon." Masya Allah, sulit Bu. Posoi ternyata sulit. Apakah hanya anak kecil? Tidak. Wong kula diceritani santri kula kok. Katanya jam 4 itu PS disuguhi es Joshua. Akhirnya berbuka karena PS-nya digratisi, Joshua-nya digratisi. Dia cerita sudah besar ini. Wulan niku lho Bu, siyen Bu tapi sakniki kula mboten. Mulai cerita. Iya Kang. Joshua niku lho Bu, gratis to Bu. Kali PS gratis 2 jam itu mampu menurunkan keimanan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, meraih pahala di bulan Ramadan yang pertama adalah kita menjalankan puasa. Tapi dengan bagaimana? Poso tok niku yo akeh wong iso. Nggih ta? Wong orang selain Islam puasa juga banyak. Nggih ta mboten? Selain Islam puasa juga banyak. Bahkan kalau puasanya kadang-kadang anak-anak yang memakai tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah nek melok sing turu wae bayi iku lho. Tidur tok 1 hari enggak makan kuat tok poso. Nggih ta mboten? Makanya ini dalam hal puasanya dulu. Makanya dikasih gambaran dengan Kanjeng Nabi, imah nisik sing ditoto. Kita membersihkan tubuh, setelah itu membersihkan hati, noto iman, noto betul-betul keyakinan kita. Kanggo apa sebenarnya? Kenapa kok harus disuruh puasa? Kan begitu. Apakah hanya puasa? Apa mau gak mangan karo ngombe? Tidak. Makanya puasa jenengan kalau sudah masuk di dalam jam 4 lebih 7 atau 8 menit, semua masjid imsak bersama-sama. Nggih ta? Niku artine napa? Ngempet mandeg, ngekero, ngempet menahan. Sudah jangan berbuat apapun. Tidak hanya mengeker, tidak hanya ngempet, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ada banyak hal yang harus kita tahan. Nyuwun sewu. Sing duwe bojo niku lho kumpul ya gak oleh. Nggih ta mboten? Kumpul mek bojone lho gak oleh. Apa maneh kumpul mek bojone? Lho lah nggih to. Pacaran lho gak oleh. Apa maneh kok turu sakam? Naudzubillah min dzalik. Jadi yang halal-halal diharamkan oleh Allah itu untuk menguji bagaimana keimanannya, bagaimana keteguhan pendiriannya, bagaimana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyuwun sewu Ibu, Kanjeng Nabi dawuh ada di dalam kitab Durratun Nasihin, menceritakan tentang yang ada di atas. Tendur niku napa? Tendur niku napa mawon? Allah keten. Digambarkan di sini idza halla hilalu ramadhana sahal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu. Ketika datang bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, arsy Gusti Allah, kursine Gusti Allah sohan ku jerit. Arsy Gusti Allah jerit, kursine Gusti Allah jerit, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu dereng jerit. Wa madunahum ya
sing tenggene malaikat sak liya-liyane padha ngasih kode. Napa ngasih kode? Ngasih warning. Dikode menungso sak donya niki tubali ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi lakum minal karamah. Aku kok gak dikei ngombe. Biyen nggih. Pak biasanya sampai jam pinten? Setengah jam. Loh, ojo maghrib mboten, nanti saya sesuaikan. Kalau sebentar saya sedikitkan yang saya sampaikan, kalau kan disesuaikan nggih. Lanjut enggak apa-apa nggih? Ya wes, lanjut. Sakit nggih niki? Ketika datang bulan Ramadan tanggal 1, sahal arsyu wal kursiyu wal malaikatu. Nyun sewu. Arse Gusti Allah, singgah sananya Gusti Allah, malaikat kabeh jeret engke warning kula kalih panjenengan. Tubali ummati Muhammadin. Bejo kemayangan niki lek cara basa Jawa. Beruntunglah kalian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bima indallah. Umatnya Kanjeng Nabi beruntung mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halo. Nyuwun sewu. Wong sing bejo niku apa wong sing angger poso? Lah enten puasa masih bertengkar. Nggih napa mboten? Poso sing nom-nom lek gitu. Buka sahur. Dadak nok nggone kampus Senayan. Senayan karo sapa? Di rumah ndak karu-karuan, nek nyiapno buka sahur di jalanan malah ndak karu-karuan. Nyuwun sewu. Ada yang puasa masih seperti itu, mudah-mudahan tidak ada di sini. Bejone kenging nopo? Beruntungnya terletak di manakah? Ini yang harus kita cari. Disebutkan lagi oleh Kanjeng Nabi. Wastaghfarat, memintakan ampunan sapa sing njaukna sepura. Wasyamsu wal qamaru wal kawakibu wattuyuru fil hawai wassamaku fil ma'i. Ibu, halo. Wastaghfarat, memintakan ampunan jaukna sepura. Wong sak donya niki dijaukna sepura, sing jaukna sepura. Wow, malaikat kabeh jaukna sepura. Badhe ngoten sengenge. Makanya semua yang ada di dalam dunia ini bisa menjadi saksi kebaikan kita. Jangan meremehkan. Sajadah ini akan menjadi saksi kebaikan dan juga mampu menjadi saksi keburukan. Sengenge, rembulan, lintang-lintang semuanya yang ada di awang-awang. Lintang kok nggak awang-awang, lintang yang langit, nggih. Yang di awang-awang napa? Manuk, wattuyuru fil hawa. Tuyur niku jamake manuk-manuk, burung-burung. Dadi burung niku nek ngliwati jenengan kok rasane gorokane ngumelak. Manuk niku langsung Allahumma ya Allah, jadikanlah orang ini mendapatkan berkah-Mu. Jadikanlah orang ini mendapatkan kasih sayang-Mu. Jadikanlah orang ini mendapatkan maghfirah-Mu. Niki manuk. Wasamak, apa samaknya? Iwak.
Wasamaki fil ma'i, iwak sing tenggene laut, tenggene banyu, tenggene daerah Sidoarjo, pinggir-pinggir Tanjung Priok niki lak ya kathah iwak. Niku sedaya memohonkan ampunan kepada Allah. Apa hanya itu? Tidak. Wa kullu dziruhin ala wajhil ardi, dan semua hewan yang mempunyai ruh itu juga mendoakan manusia yang mau berpuasa. Bapak Ibu, pertama adalah yang kita lakukan puasa. Dengan keyakinan dan keimanan kita gandulan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi, supaya yang mendoakan di atas, yang di laut, yang di darat, kucing, tikus, codot, garangan, gitu, cacing, nyamuk dan lain sebagainya. Ini kok disebutkan semuanya yang ada di atas bumi yang mempunyai ruh, semuanya mendoakan orang-orang umatnya Kanjeng Nabi yang mau mengambil pahala di bulan Ramadan. Yang puasa. Apakah hanya yang puasa? Mohon maaf. Kadang orang itu memilih spesial. Padahal poso itu tidak boleh dipilih salah satu. Apa Bu? Yang pertama, jenengan sebelum besoknya puasa diawali qiyam, sholat tarawih. Ini yang kadang nyun sewu, anak-anak muda nyun sewu nggih. Kadang-kadang itu ada yang malah jagong di cangkruk-cangkrukan di warung kopi dan lain sebagainya, dengan nyantainya ngerokok, ngopi, tidak mengambil pahala yang besar di situ. Padahal Kanjeng Nabi dawuh mensoma juga mangkoma. Nyon sewu. Mansoma fi Ramadan ihtasa imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qoma, bacanya mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu, jangan meremehkan tarawih. Bunyai kenapa kok ada yang 8? Ada yang begitu toh? Ada yang 8, ada yang 20, 23. Saya itu pernah diceritani sama kiai saya. Beliau selalu umroh setiap bulan Ramadan. Betul dan tidaknya saya tidak tahu. Tapi beliau setiap Ramadan sampai hari raya ketiga pasti baru pulang dari Mekah. Beliau kalau bercerita dengan saya, sholat di Mekah iku role 23 mandek, engko bengi balik neh 10 rakaat, dadi 33 rakaat. Ini kiai saya yang bercerita. Loh, bagaimana kalau kita puasa terus tidak tarawih? Ya hati-hati, wong poso kok gak tarawih, kecuali nyuwun sewu nggih. Jenengan nek ningali Pak Satpam mosok saged nek pas beliau berjaga. Lak mboten saged nek pas jaga. Tapi ketika beliau tidak berjaga, jangan punya alasan aku dadi satpam kok. Ya oleh gak tarawih. Nyuwun sewu. Terus sing ibu-ibu, wong sunat ae kok. Dienggo apa? Sunat kan gak dilakoni gak apa-apa. Pancen gak apa-apa. Tapi ingat dalilipun Gusti Allah. Summa atimmus syiyama ilal lail. Di situ diawali wa kulu wasyarabu. Langoten ta? Dikon mangan, dikon ngombe.
sampai tekone fajar ketika wong delok benang ireng karo putih ketok bar kuwi kongkon mandeg. Bar mandeg terus dikongkon nyampurnakno posone sampai malam hari. Makanya ada dalil mangkoma Ramadhana. Sapa wong sing ngadeg, sapa wong sing tarawih, sapa wong sing salat sunat pada malam Ramadan, malam bulan puasa, dia sudah menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Kanjeng Nabi. Apa? Halo. Kenapa kok milih sing akeh? Mulak ngoten. Kenapa kok ngambil banyak? Dikisahkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu mboten petinju lho ya. Petinju kan ngenten Salman Al-Farisi, terus putra dari kerajaan Arab Saudi, Raja Salman. Tapi Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi Salman Al-Farisi pernah mendengar Kanjeng Nabi dawuh, semua pekerjaan baik yang dilakukan pada bulan Ramadan dihitung pahalanya seperti pahalanya amalan fardu atau amalan wajib. Barang siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan Ramadan, ditingkatkan pahalanya menjadi 70, bahkan ada yang mengatakan 1000. Halo? Udah gitu. Ini kan setiap menjelang wetir mesti hujan tau Bunda nggih. Bahkan menjelang mesti hujan terus. Setiap hujan wis Allah waduh kok udan iki kok ya apa kesetku gurno sing nglebono dan lain sebagainya. Inilah manusia. Tapi adalah allakum tattaqun tadi, supaya kita bertakwa itu kita berusaha. Makanya mencari satu puasanya dilakukan. Yang kedua, diamnya. Sholat tarawih. Sholat tarawih kita ambil bagaimana supaya kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Tentunya jangan sampai sholat kita juga karena manusia. Tadi saya ngomong Allahu Akbar, anak calon merok tua Fatihah itu manis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nek kana calon mergo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin niki nek tiyangnya diniati imanan wahtisaban ridhone Allah tok yang kita ambil. Insya Allah puasa kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu. Setelah kita menjalankan puasa, setelah itu menjalankan tarawih, apalagi yang harus kita lakukan? Ramadan itu wulane napa? Syahrul Ramadan. Puasa kita mampu menghapus, tarawih kita mampu menghapus. Sekarang kita tambah di dalam talil Quran. Maca Quran niki kadang-kadang nyuwun sewu wong jarene wulan poso, wulan maghfirah, wulan rahmah, wulan barokah. Poso karo gak poso kok tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, tidak menambah kedisiplinan, tidak menambah ibadah, gak nambah apa-apa. Biyen setahun gak tau maca Quran, poso ya ora tau babar. Sing diwaca sing diwaca mung bukan TikTok kan. Qur'ane gak tau diwaca belas. Nyuwun sewu. Ini syahrul Quran.
bulan yang diturunkan awalannya Al-Qur'an. Kula kalih panjenengan wis dikei angger-angger karo Gusti Allah. Nek gelem maca Quran insyaallah atine ayem. Lak ngaten ta nggih. Mangkane kadang tiyang mas-masane akeh. Kula nate ngertos tiyang iki mas-masane akeh. Jenengan lek ten Madura. Kene yang ngene. Gitu. Sane iki. Nggih ta? Mriki sampe mriki. Sampai batuk, gulu, sikil, lengan. Ya Allah, Gusti Allah pangeran. Zaman nek pun akhir nun sewu wetuk-wetuk nggih, macak yo macak aja nemen nggih. Mas-masan yo mas-masan tapi aja nemen nek anu yo masih dhewe kowe digelandungi. Masih dhewe bojone dhewe-dhewe. Jadi nyuwun sewu, kadang tiang itu kenapa sih wong sakniki wis sugih barang gak bahagia-bahagia itu kenapa? Sik sambat ya. Kadang anaknya sekolah nyuwun sewu, wis oleh PKH, anaknya oleh napa niku? PIP. Kuliah wis dibiayai pemerintah nyuwun sewu kalau di sana. Kadang kan enten sing ngoten. Iki wong tuane lek pedhok jek sambatan ae, gak ono ayem-ayeme. Makanya mari kita mulai pada hari ini. Tahlil Quran, membaca Al-Quran adalah salah satu sumber mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Wong lek gelem maca Quran kalam-kalam karo Gusti Allah, apa maneh dipondhot atine Quran apa atine Quran surat ya Yasin. Sing tuyule Quran, ngerti jenengan tuyulnya Al-Quran? Napa, Pak? Surat Waqiah. Waqiah niku padha karo ngingu tuyul. Mergo tiyang niku lek wis sregep maca Waqiah, sik dodol pentol tok niku lho. Insyaallah cukup dan barokah. Makane nyuwun sewu sing nom-nom nduk, Mbak-mbak iki. Jangan kau tinggalkan membaca Waqiah setelah sholat asar. Nyuwun sewu kula mboten pamer, kula niki mboten sugih, Pak. Ndalilis ngertos. Tapi di dalam tas saya tidak pernah sekalipun tidak ada uangnya. Nggo tas lho, nggo tas. Kenapa? Karena barokah yo bergerak. Likulli harakah barokah. Anek jenengan gak gelem lapo-lapo jauh duwe ya sapa sing ngekeki lak ngoten nggih Pak nggih. Lah kalau kita harakah itu ada barokah, harakah itu ya gerakan itu. Gerakan ono sing dadi dosen, ono sing dadi satpam sedesia, ono sing dadi tukang sapu sedesia, ono sing dadi takmir masjid sedesia, ono sing dadi tukang nulis, ono sing dadi bendahara, ono sing bagian noto, ada yang menjadi mahasiswa. Ini adalah gerakan. Gerakan itu yang akhirnya nanti mendapatkan rizki dari Allah. Dan nek meneng ae, jarene punya kon maca Waqiah tok wis ngingut toyol. Ngawur ae. Ngingut toyol maca Waqiah itu maksudnya membaca Waqiah disertai dengan harakah. Nggih rada banter. Maksudnya harakah itu gerakan kita di bidang manapun sesuai dengan kapasitas masing-masing. Loh, nek mpun ngoten insyaallah gak ono wong gak bahagia, enggak ada. Gak ono wong melarat, gak ono. Cuman kadang-kadang orang itu tidak yakin, tidak iman. Lah, Quran ini kalau kita semuanya sudah meyakini bahwasanya Al-Quran kita baca, ada ketenangan di dalam hati, ada kebahagiaan di dalam hati. Dan mumpung di bulan Ramadan ini kita ambil pahala dengan cara membaca Al-Quran. Loh, apa hanya itu? Ada lagi sing disunahno panjenengan buka, ngawali buka. Ojo sombong. Aku iki ra tau buka. Bukane apa kurma tok iki lho. Kurma pira loro. Karo apa? Dengan teh manis tok satu gelas. Wis gak mangan neh. Lho, lah meneh nek dienggo nyambut gawe. Kan itu salah satu ikhtiar.
buka, kurma, minum, setelah itu sholat raweh baru makan, tidak apa-apa. Tapi harus berbuka. Tapi buka nih jenengan itu loh ada kesunahan, ono pahala di situ. Sahur, nyuwun sewu, ampun sampai meremehkan sahur. Sahur juga semuanya harus sahur. Kenapa sahur? Supaya aktivitas kita ketika siangnya niku diberi kekuatan oleh Allah. Apa kekuatan krana mangan nggih mboten. Akeh wong sing panganane akeh. Sak piring gede, esuk jam 11 wis mengkro-mengkro ndongone bakul bakso. Dengan enaknya wis wong gede dhuwur ngono kaya wong sedesia. Boten sekoten. Sikile to. Warung kaya warung setan, gak ketok wonge belas. Nah, ini kadang-kadang wong mangan kok gak kuat poso karena yang menjadi kita kuat puasa bukan makannya tapi imannya. Ini loh makanya diawali oleh la'allakum tattaqun tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir nyuwun sewu. Kita punya kesempurnaan di dalam puasa. Kalau sudah qiyam, punya kesempurnaan lagi di dalam puasa, harus ditutup dengan zakat fitrah. Ampun sampai supe, anak lahir perocot, coer, durung lapo-lapo, benjeng riaden, kok lahir niku sobo, orang tua sudah punya kewajiban bayari zakat fitrah. Apakah hanya zakat fitrah punya nggih mboten? Makane sing diarep-arep kalih swarga niki disebutkan hadis yang saya sampaikan tadi, ada salah satu hadis al jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Siapa yang diharapkan surga itu ya Allah? Siapa yang diharapkan surga Kanjeng Nabi? Apa semua yang sudah didoakan tetek bengek tadi? Tidak. Yang didoakan tetek bengek dhuwur nisor kabeh ndongakno, tapi nek gak poso, gak traweh, gak ngamal soleh, gak gelem api ambek tangga, gak gelem njaga lesane nyuwun sewu. Nyakiti wong wetenge lesu gak mangan sedina, tapi ada yang tersakiti di sampingnya, tentunya dia hanya mendapatkan pahalanya lapar dan dahaga. Tapi kalau sudah ada rasa sosialnya ini kita bangun, makanya ditutup dengan zakat itu. Setiap Gusti Allah menyuruh sholat pasti menyuruh zakat. Makanya hubungan kepada Allah harus diseimbangkan dengan hubungan sesama manusia. Yang diharapkan surga 4 orang, salah satunya tahlil Quran. Yang kedua wahidul lisan, orang yang gelem maca Quran. Ngapunten Pak Bu, disempatkan nggih. Meskipun 1 lembar atau 2 lembar. Jenengan lek badhe traweh. Bojo kula niki lak suwi Bu. Soale nggih ngaji kitab nggih. Tapi setelah habis traweh pasti pegang Quran gede ngoten. Soale nggih pun rada sepuh. Kula tingali, waduh bah 3 meter lho kula ketinggal. Niku saking kepingine ngambil manfaat tahlil Quran yang diharapkan surga tadi. Wahidul lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Wis poso, nyuwun sewu lesane monggo dipun jaga. Ngoten nggih. Yang nomor 3, waktu ta'imul ji'an. Oke. Oh, nggih pas, wis sampai baru. 15.30. Jam 13 sampai jam 13. Oh nggih tanya jawab. Nggih. Jadi waktu imul ji'an, zakat tadi saya sambungkan dengan memberi makan orang yang diharapkan surga. Salah satunya adalah orang yang mau, orang yang mau berbagi. Lah di dalam bulan Ramadan ini Bu, ayo eman-eman nek gak bagi. Jenengan biasane nek ngekeki 10.000, 10.000 dipengno 1.000 menjadi berapa? Akeh pokoknya. Nggih ngoten nggih, timbang larang mikir, lesu-lesu kon mikir. Lah
1 kilo, 2 kilo beras, 1 kilo minyak, 1 kilo ditikelkan oleh Allah, ditingkatkan pahalanya menjadi ada yang 70, ada yang 1000. Yang keempat yang diharapkan surga adalah as-shaumu fi Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat semua nggih. Poso, bagi bondo, jaga mulut, jaga perilaku, ojo nyakiti wong liya. Sing pertama, lesane didamel ngaji. Lah, jenengan nek wayah gak Ramadan, ngaji ngeten iki kabeh semut jangkrik napa niku wit godhong suket dan lain sebagainya jauhno sepuro jenengan. Makanya jenengan nek ngaji ojo pendak nek Ramadan nek kajian. Jadi dengan kajian-kajian Islam itu juga dimintakan ampun pada semua makhluk yang ada di atas bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya.